Dikira cuma anak muda aja yang saling sir-siran ya. Oh enggak, di lansia juga ada, di komunitas kami juga ada. Saya enggak mau bawa inisial, cuma nanti didengar ini loh, karakter lansia itu ada yang seperti ini. Suatu ketika ada tante dan om yang mereka ini enggak tahu, moro-moro menghampiri saya ngomong, Pak Wijaya nanti saya berkatono ya. Loh, berkata apa? Saya mau nikah loh. Nah, si jine ompong, si jine harus ompong pisan. Si jine umur satunya umur sepisan 70 lebih keduanya. Ompong juga, gigi gak jangkep. Loh, nah kok bisa sih? Kok bisa mau diberkati untuk pernikahannya? Oh, apa ini ceritanya? Akhirnya saya sempatkan untuk ke wilayah dia, ke wilayah mereka, anggap aja di wilayah A. Kita masuk di situ, masuk buat sudah dalam. Nah, di situ sudah mulai kita adakan ibadah 20 sampai 25 orang. Kita kumpul seperti aktivitas biasa ibadah, kita memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, dan itu kita perjamuan kasih. Setelah itu selesai, jemaat pada pulang. Nah, saya mulai seperti konseling anak muda yang mau nikah. Istilahnya seorang perawan dan seorang jejaka gitu ya. Nah, mulailah si tante ini saya tanyai, "Lu tante, kok bisa kok sampai bekom ini kenapa?" gitu ya. Nah, ceritanya tante ini habis ditinggal suaminya. Ya, katakanlah belum lama. Habis ditinggal suaminya, terus dia dengan lantang ngomong, dengan PD-nya dia ngomong gimana? Tuhan Yesus itu mengirim saya itu seorang pahlawan. Wih, pahlawan yang keren ini ya. Biasanya anak-anak muda ya biasa seperti itu. Ini berani ngomong seperti itu. Kok bisa seperti itu tante? Ini ngomong di anak-anakku loh wis cocok. Dia isa kumpul di anak-anakku. Dan karakternya itu sudah seperti suami almarhum suami saya. Tuhan ini benar-benar dengarkan doa saya. Saya dikirim seorang pahlawan yang pluk sudah dipelani suami saya. Kaget kan? Ya, lu kok sampai seperti itu? Kok berani? Itu pasti kiriman dari Tuhan. Udah pasti Pak Wijaya. Wajahnya ini selalu terbayang-bayang. Dimanapun saya ini selalu terbayang-bayang. Saya sampai seperti orang gila Pak Wijaya. Loh, ini real, ini cerita real. Ya, kita memang nggak mau ngomongkan orang pakai inisial. Itu namanya menghakimi, atau istilah kerennya Jawa merasani ya Bu ya. Nah, itu nggak boleh. Ini hanya cerita aja, yang tapi real. Ada lucunya juga. Nah, akhirnya suatu ketika saya desek lagi, waktu itu saya desek lagi. Loh, bayang-bayang apa? Ya ini pokoknya bayang-bayang ini wis nggak bisa hilang sampai saya melek lagi sih ada ya bayang-bayang itu. Loh, bisa sampai gitu ya? Nggak tahu. Tuhan ini baik. Tuhan ini berarti kirim saya seorang pahlawan untuk mendampingi saya. Sampai segitu ya. Nah, kok sampai sedalam itu gimana tante? Ya sampai itu saya cerita dulu ya Pak Wijaya. Saya ini sampai seperti orang gila. Saya ini duduk di alun-alun, beli cilok sama beli teh. Saya ini sudah berusaha untuk bukanlah Tuhan, ini bukanlah Tuhan. Sambil makan cilok, sampai makan teh di bawah pohon, dia tetap bayang-bayang ini ada. Seorang pangeran ini ada bayang-bayangan. Waduh, gak kalah ini, ya kan? Sampai akhirnya cilok itu habis, teh diseruput sampai habis, nggak hilang wajah itu. Ini pas Pak Wijaya, pasti orang ini. Ya wis lah, mau ngomongnya apa mana, mau melarang gimana lagi. Akhirnya selesai, tante ini duduk kembali ke tempatnya. Ya itu sudah sepi, jemaat sudah tidak ada. Mulai si laki-lakinya, ini cowoknya mulai. Oh, kok bisa sampai mintanya itu nikah diberkati. Nah, istilahnya ini ditinggal istrinya, tapi bukan meninggal ya. Nah, akhirnya secara Kristen kita memang nggak mau berkati. Kalau pendamping ini masih ada, sikon apapun nggak boleh. Ya, akhirnya saya tanyai si Om ini, kenapa Om kok sampai bisa nganggep tante ini pendamping, ya kan? Akhirnya dia cerita, Pak Wijaya, saya ini ikut komunitas yang nyanyi lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, banyak. Di situ Pak Wijaya banyak janda-janda juga cantik-cantik Pak Wijaya. Nah, tapi hatinya orang ini loh Pak Wijaya langsung nembak jelek ke saya. Keren ya, anak muda kalah. Saya sampai kelepok-kelepok terus saya ngomong guys, dia dari begitu banyak janda cantik-cantik komunitas saya, hanya tante
hati saya jelek, nggak ada lain. Ya, singkat cerita, mereka akhirnya saya nggak berkati, tapi ada pendeta lain yang berkati. Saya tetap puji Tuhan, saya tetap mendoakan mereka bisa hidup bersama supaya hidup bahagia. Nah, itu sekilas tentang cerita dari komunitas kami. Jadi apa ini artinya apa saya dibawa untuk ke komunitas lansia dengan banyak karakter yang terutama ya, mulai kemarin pun kita ngasih kesepakatan kita ini jadi satu saudara, jadi satu tubuh Kristus. Untuk apa yang sakit, yang satu sakit semua, yang satu itu senang semua, dan yang terutama apa? Ayo jangan lupa kembali lagi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu. Ya, jadi penekanan di firman ini tentang panggilan itu bukan sakarepe dhewe. Kamu sudah ditentukan kok. Panggilan itu sudah ditentukan. Bukan pengangguran juga Ibu Bapak Gembala di sini untuk jadi gembala, untuk membuka rumah Tuhan di tempat ini. Ini panggilan khusus. Jadi kita harus hormati, kita harus dukung Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Terlebih untuk apa? Ojo jadi jemaat toh. Ayo mulai penuh tempat ini. Tidak cukup Ibu dengan Bapak Gembala yang harus berdiri di sini, harus memberikan motivasi kalau kita tidak bertindak di luar. Kapan ada jemaat baru? Ya, saya rindu mulai jemaat di sini. Kita bukan mau menggurui, kita bukan mau merasa sok pintar ini Pak Wijaya, bukan. Ayo kita ini mulai, jangan hanya jadi jemaat. Yang terutama di garis bawahi apa? Ayo panggilan kita ini terutama apa? Menyenangkan hati Tuhan. Apakah sudah maksimal menyenangkan hati Tuhan? Kalau menurut saya di umur sekian 46 aja sangat kurang banyak saya menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, ayo kita mulai menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya jadi jemaat yang duduk ibadah selesai pulang. Ayo kita mulai beritakan kebenaran Tuhan. Ayo mari kita dukung Ibu Gembala di tempat ini. Ya, di akhir firman seperti biasanya saya selalu cerita. Jadi lansia ini senangnya diceritani. Tapi ya moga-moga selama ini saya cerita nggak ada sing turun sampai ngorok, itu nggak ada. Jadi mereka lebih suka itu diceritai karena apa? Mereka selalu akan dapat hikmat apa ini yang dimaksudkan, yang Tuhan titipkan lewat cerita itu. Dan mereka senang sekali. Dan saya ya puji Tuhan sampai hari ini selalu dikasih dan saya lihat Facebook, saya suka baca, saya dapat kiriman dari teman. Sekarang di googling ya gampang mau cerita apa itu. Nah, moga-moga Tuhan selalu kasih cerita terus sehingga saya bisa dipakai untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terutama. Ya, suatu ketika ada seorang tua menemukan mutiara. Ya, seneng ya kalau orang tua nemu mutiara, seneng ya. Nah, kalau saya wis tak dol dari duit cair wis. Kesuwen ya. Kalau orang tua, namanya orang tua seneng nemu mutiara, bawaan ini seneng. Setelah keadaan gembira senang, dia agak kecewa setelah dia melihat ternyata di mutiara itu ada titik hitam. Hanya titik hitam. Ya, akhirnya dengan rasa kecewa ini sebetulnya kalau bulat bagus mengkilat nggak ada noda titik ini, wah sangat luar biasa. Ini orang tua dia ngomong gitu. Wih, ini sangat luar biasa, kemilonya pun luar biasa. Nggak habis pikir dia langsung ngomong, harusnya noda hitam ini harusnya noda hitam ini hilang, yang akhirnya bisa jadi sempurna mutiara. Tanpa basa-basi akhirnya dia ke tukang betulin mutiara, tak polesen, dipoles sama tukang itu. Dipoles beberapa kali, titik itu tetap ada. Dengan rasa kecewa dia tetap melakukan, wis tak gowonan tukang poles itu dipoles mana sampai dikikis, akhirnya cuma rabun aja, titik itu tetap ada. Setiap tidur dia melihat lagi, waduh eman ya. Sebenarnya seumpama titik ini tidak ada, wah sempurna, apik bener ini guys. Kayak liontin ini harus apik. Dia tetap menggebung-gebung, tak hilang ini. Titik hitam ini tak hilang. Pindah ke satu tukang poles, kedua tukang poles, tiga poles, dikikis terus. Akhirnya benar. Titik hitam itu hilang, tapi hilang sang mutiara bisa karena keseringan dipoles. Ya, cerita ini sederhana. Cerita ini mungkin hanya sebuah cerita, mek gitu kok. Tapi di situ ada maknanya. Di situ ada maksud Tuhan. Titik hitam itu apa? Masalah kita. Mungkin beban hidup kita, mungkin penyakit kita. Tapi kita terlalu fokus sama titik hitam itu. Yang akhirnya apa?
dengan cara kita harus dipoles, diapakan aja, padahal tetap ada. Yang akhirnya hilang semua. Ya, saat ini memang kita semua merasakan, apalagi sikon pandemi saat ini, kita merasakan semua. Saya juga merasakan yang dulu bisa produksi 7 ton, yang akhirnya 1 bulan mojo sak kintal. 10 kilo nggak payu lele itu. Tapi dengan kita nggak fokus seperti titik noda itu, mulai belajar wis nggak ngurus wis, tetap berjalan aja, tetap ngandol Gusti aja, tetap bersandar sama Tuhan Yesus saja, kita akan ditemukan dengan hal-hal yang luar biasa. Saya bawa kabel tadi, tapi kok miring, mulai jatuh, maaf ya. Nanti lain kali kalau saya bawa tak bawa yang sempurna. Tadi miring jatuh, ada tumpah sedikit ya. Nah, ini saya ditemukan dengan karbol yang waktu itu saya produksi lilin. Waktu itu mesin saya pernah sampai 22 unit. Saya pernah produksi sampai 7 ton karena terdampak PPKM, terdampak pandemi, semua kena. Semua terdampak, tidak ada perusahaan yang tidak terdampak. Mulai properti, konveksi, restoran dan lain-lain semua terdampak. Nah, waktu itu saya hanya bikin 20 jerigen yang saya anggap untuk kesibukan aja, untuk jangkep-jangkepan aja, juga untuk belajar. Waktu itu saya belajar dari teman untuk produksi karbol ini. Saya bikin 20, 1-2 bulan, 3 bulan nggak payu-payu, sampai jerigen itu berbulan. Yang akhirnya dengan inisiatif sendiri ini memberkati gereja. Saya selalu bawa, setiap saya waktu itu diajak ke gereja-gereja, saya selalu bawa 5, bawa 3 ini habis. Coba produksi lagi 30, bikin lagi, yo nggak payu nih. Sampai akhirnya berbulan tak bawa lagi. Ya, nah suatu ketika saya tidak ada mengundang COVID, saya tidak ada rencana, saya janjian sama virus COVID nang Indonesia ya. Engko cekno karbon ini diganggu, cekno karbon ini untuk nggak virus. Ya mungkin kita pernah tahu ya, ada penyemprotan, ya pernah ngalami ya. Di sini semprot, saya keluar disemprot kabel. Nah itu salah satunya ada bahannya namanya karbon. Mulai karbon ini luar biasa. Sampai-sampai yang dulu 20, 30 kan nggak laku. Ini real, saya cerita apa adanya. Sampai suatu ketika saya harus 1 hari itu produksi 500 jerigen. Kurang. Itu loh berkat dari itu. Kita bersandar dari itu. 500 masih kurang sehari. Padahal kita ini kepinginnya tuh lebih banyak lagi. Nah, maaf kata gak bongkar aja namanya perusahaan, apalagi orang terlang seperti saya, orang Chinese. Pikiran bisnis itu wah luar biasa. Betul ya Ibu ya? Nah, ibunya itu gembala langsung nganggur. Luar biasa bisnisnya orang. Jadi kita cari harga yang paling ekonomis dengan apa? Saya nggak pakai jerigen baru. Saya nggak pakai jerigen yang harus pesen. Enggak. Saya pakai jerigen bekas yang dicuci. Otomatis kumpulan saya sama siapa? Ya pemulung. Sama orang-orang yang ngumpulkan seperti itu. Di situ pun ada maksud Tuhan. Ya seperti inovasi yang tadi, seperti ya tadi yang kita bukan hanya berucap aja, kita diberkati, memberkati punya inovasi, bukan. Inovasi boleh dikatakan tadi kita pakai jerigen bekas, tapi memberkatinya gimana? Kita bagi loh, kita beli ke pemulung. Sampai suatu ketika dengan keadaan 1 hari habis 500 jerigen, nggak mampu. Orang mau cari segitu barang, saya kan dicuci masa mampu, walaupun begitu banyak orang. Ya akhirnya saya tekadkan diri untuk membawa uang banyak, membawa uang siap. Saya tahu kalau pabrik pasti minimal ya di angka 5.000 sampai 10.000 jerigen. Sudah siap kita mau masuk ke pabriknya. Seperti saya ini di Jenggo. Saya ini seperti setir ini Jenggo. Diingatkan pada seseorang, ya maaf kata suami orang tersebut yang nyuci tadi sumbing. Saya diingatkan melihat sendiri dengan mata sendiri itu dia cuci pakai air panas supaya minyak-minyak hilang. Saya seperti diingatkan. Nah itu apa? Oh Tuhan, kamu harus memberkati. Yang akhirnya saya tidak jadi, sudah saya belok aja. Saya bawa waktu itu beberapa juta, langsung saya taruh di ibu itu. Ini real, orangnya juga masih ada. Ibu itu langsung bertekuk lutut, bersimpuh ya Allah. Dia ngomong nggak pernah punya duit saya kayak tidak ada barang gitu. Saya tidak yakin dia bisa mengumpulkan. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk sudah taruh aja, sudah pulang. Saya cuma ngomong Facebook dan boleh singapkan dan nyuci. Lu ya apa kalau barang wis boleh. Dan di situ Tuhan pun langsung bekerja. Tiap hari dia ada 100, 150. Saya suruh ngambil pegawai saya. Nah ini namanya memberkati. Ada maksud Tuhan setiap kita melangkah. Dengan gimana? Kita pokoknya kita bersandar dengan
Setelah saat ini PPKM rodo lumayan tenggang, tapi kemarin naik lagi. Masih ada lagu karbon, ya ada, tapi akan sedikit menurun. Ya akhirnya ya luar biasanya lah bisa ditemu no tahu ya. Masa nggak tahu, contohnya tempe itu. Nah, tapi tahu ini tahu sutra. Tahu sutra itu tahu yang bisa dimasak, digoreng sama mentah. Ya seperti itu. Kita hanya ditemukan dengan tahu, nggak nyambung. Mulai dari lele ketemu karbon, kalau ketemu tahu nyambung ke barat. Enggak. Nah itu loh Tuhan. Karena kita apa? Sandar sama Tuhan, gandol sama Gusti. Nanti hikmat berkat ya seperti yang saya tadi jadikan. Ya dia yang ini mungkin bisa diomong ya dia ini 4 tahun yang lalu yang seperti kesaksiannya Pak Matius tadi. Kita memberkati penuh inovasi. Ayo mulai kita berinovasi. Mau dodol opo nggak payu saiki. Mau kerja apa nggak payu saat ini. Tapi kalau kita bersandar dengan Tuhan Yesus, kita gandol Tuhan Yesus, percaya hikmat akan datang. Kita akan diberkati dengan cara-cara Tuhan tersendiri buat pribadi lepas pribadi. Nah, tapi kalau kita cuma diem aja, seperti saat ini ya kita lihat sekarang ya tetap aja seperti itu. Nanti pandemi sepi, jemaat melok sepi, gereja melok mumet, perpuluhan gak ono, kolektor titik mumet kabeh. Nah, ono lagune akhirnya Joko Tingkir ngombe darah. Ojo pikir galai mumet. Nah, itu jelas lagu itu datang memang seperti itu. Kau pikir tambah mumet. Semua sama kok. Kamu bersandar sama dengan satu dengan lainnya apa Tuhan beri. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan Yesus, kalau kita gandol Tuhan Yesus, percaya hikmat berkat akan turun.